Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Dinata, mahasiswa teknologi rekayasa internet. Pada video kali ini kita kembali akan melakukan video hands-on, yaitu pada kali ini kita akan melakukan scanning menggunakan SMB vulnerability dengan menggunakan tools yang namanya Eno4 Linux. Seperti itu. Di sini sudah dibuatkan skenario atau sebuah topologi perangkat jaringan ya. Tentunya di sini kita menggunakan nantinya perangkat dengan IP 106623 yang dimana mengarah ke switch router ya, virtual router ini. Dan objektifnya di sini terdapat sebuah overview sedikit terkait Enum4 Linux, yaitu sebuah tools untuk melakukan enumersing ya. Enumersing ini apa nih? Pencacahan atau kita bilang dia itu melakukan sabotase atau mengumpulkan informasi-informasi dari Windows ataupun Samba. Nah, Samba sendiri adalah sebuah aplikasi yang dimana dia itu bisa mengaktifkan ya atau mengizinkan Linux ataupun Apple client untuk berpartisipasi di Windows Network seperti itu. Di sini skenario-nya ya. Di sini ada keamanan yang lemah dan manage Windows server jaringan yang besar risikonya. Nah, jadi seorang penetration tester itu akan melakukan cover ya beberapa vulnerability di file dan print sharing untuk yang fungsinya itu bisa melepaskan vulnerability dari organisasi attack seperti itu. Oke, di sini saya sudah menjalankan environment lab kali ini, yaitu Kali Linux yang disediakan oleh Netaket ya. Oke, kita diminta untuk masuk ke itu kita akan pertama-tama itu melihat informasi ya dari Enum Health. Ya, di sini terlihat bahwa penggunaan komen untuk melakukan Enum ya. We will need to have the Samba package installed. This script is basically just a wrapper around. Oke. Sintak dan juga option yang tersedia untuk host, enumer dan juga server information. Oke. Lanjut kita melakukan research term ya yang mengasosiasi SMB function. Banyak ketentuan yang digunakan pada Windows dan SMB function. Mungkin kita tidak cukup familiar ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, di sini kita sudah masuk untuk melakukan scan ya virtual network untuk menemukan potensi-potensi atau sebuah kelemahan-kelemahan dari sisi target. Nah, di sini kita akan melakukan scanning menggunakan tools Nmap ya. Nmap SN ya. Ikuti dengan IP nih, kita copy aja. Oke, kita tunggu. Oke, di skenario 172 itu kita lihat dulu. 172 adalah server. Dari sisi server 172 700 ya, sesi server seperti itu. Virtualan. Oke.
sudah terlihat port mana saja yang terbuka, ya, servis apa aja yang ada, bahkan sampai exploit. Oh ini nih, sampai server ya, exploit VM. Oke. Jadi bisa kita jawab pertanyaan dari lab ini ya, port apa aja yang dibuka yang running pada service SMB. Bisa kita lihat di sini. Di sini terlihat IP address selanjutnya mungkin ya, SMB 445 nih sudah open. Copy dulu ya. Lalu kita akan melakukan scanning kembali pada network. Lanjut. Di sini kita akan melakukan scanning pada network pada skenario ini, yaitu pada VLAN ini ya. Pada VLAN pada yang mengarah dari virtual switch ini ke perangkat-perangkat. Ya, untuk apa? Untuk kita lihat seberapa besar target yang potensi target ya komputer dari subnet tersebut. SN salah. Oke, di sini bisa kita lihat. Host, service, dan host mana saja yang sedang up statusnya. Oke, ini 161, 600 ya. 623, 614, 613, 612, 611. Addressnya sudah terlihat. Wow. Oke. Di sini terlihat ada 7 host yang up ya dari scan 4 detik dari 256 IP address. Seperti itu. And next, setelah itu, ya setelah melakukan scan dari network target kita akan menggunakan tools yaitu Enum4 Linux ya untuk melakukan pencacahan user ya dan network file share.
Oke, tadi sudah kita coba untuk help pada enum for Linux ya. Di sini untuk sintak ya. Di sini min U besar nih untuk menemukan konfigurasi user ya. Untuk min S besar ini untuk mendapatkan list dari file share. Untuk min G ini untuk mendapatkan list dari grup dan member-member dari grup tersebut. Untuk min P ini list password, ketentuan password. Min I ini untuk mendapatkan list dari printers. Oke, kita akan tes enum for Linux 17 Oke, secara sederhana dari komen yang sudah kita jalankan ya, yaitu min U ini untuk menemukan konfigurasi user ya, konfigurasi. Di sini terlihat bahwa informasi target ini sebagai administrator, admin, ya, root, bahkan sampai domain name juga terlihat seperti itu. Dan user ini terlihat terus dari file ya atau akun. Oh, dari jenis ini, dari account ya. Oke. Service. Kita menggunakan min U ya, option untuk melihat list konfigurasi dari user pada 172.17.023. Kita ingat bahwa enum for Linux ini komen yang harus dijalankan pada permission root. Setelah itu kita akan melakukan list ya terkait file share yang tersedia pada IP target kita tadi. Ya, kita akan menggunakan min S ya, untuk melihat. Kita menggunakan verbose option verbose ya, min S ini untuk melihat sama tools and machine min SV 172.1702. Oke. Oke. Kita melihatkan di sini ada dependent program ya. Dan juga path dari file tersebut sudah terlihat juga. Yep. Sampai di sini terlihat ada allow session menggunakan user dan password. Lalu kita juga melihat ada share enumeration ya, yaitu share name itu print ya, dengan jenisnya itu disk ya, printer driver. Jadi dari sini kelihatan nih, dari sini terlihat bahwa file name ya, bahkan sampai tipe, bahkan dari komen dari share name itu apa. Lalu di sini server juga terlihat ya, ada workgroup dan juga master. Lalu di sini terlihat ada map share juga dari file ya. Oke. How many file share list? Ya, bisa dilihat itu file share-nya ada 3 nih, print, EPC, dan admin ya. Penetration tester mungkin tidak memiliki mungkin tidak tidak terbongkar
untuk mengetahui username atau password yang mengkombinasikan sebuah kombinasi yang further itu yang lebih jauh ya untuk melakukan exploit. Nah, pada kasus kali ini mereka membutuhkan tindakan lanjutan yaitu melakukan brute force password attack untuk mengobtain ya kredensial dari target tersebut. Nah, ini adalah manfaat mengetahui password polisa ya di polisa ini. Ya, kebijakan kata sandi di place on the system target system yang terstruktur menggunakan brute force effort. Nah, kita akan menggunakan INP ini untuk password polisa ya. Di sini kita akan melihat ada kombinasi ya dari kombinasi passwordnya. On domain itu metasploitable dan juga built-in password info for domain metasploitable. Nah, minimum passwordnya 45 ya, panjang password minimumnya 5. Terus password history length-nya juga tidak ada. Maksimum password age-nya itu tidak di set. Terus password complexity flag-nya juga nggak ada di sini. Oke. Di sini tidak ada ya minimum password length-nya. Di sini terlihat bahwa passwordnya kosong nih. Ya, diizinkan melakukan session nih. Seperti itu. Nah, minimum lagi sini apa? 0 ya. Di set 0. Bagaimana rate dari password polisi ini sangat low ya, sangat rendah, sangat beresiko. Password polisanya ya. Selanjutnya kita akan melakukan perform ya, yang simple untuk melakukan scanning enumeration pada target 10 6623 yaitu yang sedang kita SSH. Nah, tools Enum for Linux ini memiliki pilihan ya untuk mengkombinasikan sintak tadi untuk ke dalam satu komen langsung ya. Di sini ini penting nih menggunakan min argumen. Seperti syaratnya. Use the Linux comment to perform scan the potential Samba server target. Oke. Kita tes aja. 10.6623. Cek. Di sini terlihat ya. This comment can produce multiple screen output. Di sini dengan menggunakan sintak min a tadi, di sini akan melakukan kombinasi output nih. Ada beberapa output langsung. Secara ringkasnya kita meringkas sintak-sintak yang tadi ya, min u, min s, min p tadi menjadi satu sintak saja, yaitu min a. Nah, di sini terlihat user pada 10.6623 ini menggunakan VRID cycle ya, cycling ya. Terlihat new SID-nya ini yang digunakan sebagai informasi dari penetration tester. Dan kita lihat dulu passwordnya tadi. Nah, di sini juga terlihat ya. Minimum passwordnya berapa? 5. Hanya 5. Jadi sangat-sangat rendah. Maksimum password S ya. Nah, ini terlihat tadi kan hanya Metasploit. Nah, di sini untuk domain Gravemind ya, minimum length-nya itu 5. Maksimum password Edge-nya itu 37 hari, 6 jam 21 menit. Seperti itu. Oke. Kita lihat. Nah, di sini nih. Berita ini dapat menghasilkan beberapa layer output ya. Nah, berapa banyak local user dan group yang ada pada IP ini. Selanjutnya yaitu
terlihat nih harusnya ya. Kita lihat dulu, sabar. Ini OS juga kelihatan ya, menggunakan sambal Debian. User juga terlihat. User ada 2 ya, master shift dan juga arbiter. Lalu share combinationnya dan kita lihat apa nama lokasi dari share target. Share lokasi tadi nih, ya di mapping ke sini. Jadi kita melakukan reconnect kembali ya. Oh, ini melakukan animasi tadi ya. User tadi, user ada 3 nih, lab user, arbiter dan juga master shift ya. Dan di sini juga untuk grupnya terlihat. Lalu di sini grup ya, masih grup ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menggunakan SMB client untuk mentransfer file antara sistem ya. Pertama, di sini kita akan membuat text file ya menggunakan cat command dengan nama batfile.txt ya. Kita akan masukkan di short text-nya untuk sebagai contoh itu this is a bad file. Oke, kita akan komen apa ya, panah 2 ini ya ke kanan ini untuk melakukan output dari cat ya. Ini kemana? File apa nih? File tadi apa? Bad file lah. Oh, bad file.txt. Oh, salah. File ya, dan kita klik sini. This is a bad file. Ctrl C, maka bisa kita lihat get bad file. Di sini sudah sesuai ya outputnya atau isi dari file tersebut. Selanjutnya kita akan melihat dulu nih komen atau sintak yang tersedia pada SMB client ini apa aja. SMB client help. Halo guys, masih bersama saya. Oke, di sini terlihat komennya apa aja. min-m itu untuk mengirimkan pesan. Selanjutnya kita menggunakan min-l. Min-l ini berapa nih? Yang besar ya. Itu untuk melihat list host ya. Kita akan mendapatkan list share available pada host tersebut. Hostnya apa? Ya hostnya yang tadi, server tadi. Oke, kita lihat SMB client min-l. Rootnya apa nih passwordnya? Enter aja, kosong karena tadi kosong. Oke, ini terlihat sama ya. Password kosong, anonymous login successful. Oke. When asked for the password, press enter bubble. Selanjutnya di sini kita akan melakukan connect ya
atau kita hubungkan dari folder temp ya menggunakan SMB dengan SMB gini. SMB client 172 IP-nya temp. Oh, salah. Nah, setelah masuk, ya kita sudah connect pada time share ya. Di sini kita sudah masuk di platform help. Oke, kita bisa lihat help. Kita bisa help dulu untuk melihat apa aja. Bisa. Komputer kecil. Kita coba untuk kita lihat apa aja yang ada. Halo. Di sini kita lihat untuk melihat file-filenya. Lalu kita bisa mengupload ya file yang sudah kita buat tadi yaitu batfile.txt ke target server menggunakan put. Put itu apa? Untuk mengupdate ya secara dasar. Dengan sintaks seperti ini. Put local file name, report file name, remote file name. Jadi bisa kita lihat put bat file ke mana nih? Kita diarahin ke mana nih? Sama aja ya, nama ke target ke sisi servernya seperti itu ya. Enter. Sudah ini kita bisa bahwasanya di sini terdapat sebuah file baru yang sudah kita put atau kita letakkan di sini ya. Oke. Setelah itu kita bisa export. Nah, ini adalah salah satu labnya, kegiatan hasil labnya ya. Yaitu kita di mana sebagai refleksi bahwa pada lab kali ini memberikan kita sebuah insight bahwa kita bisa melakukan exploit ya, di mana celah secara sederhana ya pada kasus di lab ini sebuah password yang cukup lemah itu ya dapat dengan mudah dilakukan eksploitasi ya. Seperti sini saya tidak memiliki hak akses ya. Saya bisa meletakkan sebuah file. Bagaimana jika file tersebut saya isi sebuah malware atau something yang bisa mengganggu sampai merugikan dari pihak tersebut. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.